Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya, terkait percintaan Aries di bulan Oktober 2020. Oke Aries, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya, karena tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan saya tidak mungkin membacakan energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke Aries, apabila kamu ingin reading ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke. Sebelum mulai, aku berdoa dulu ya. Aries, Oktober 2020. Kalau bisa kalian ikutin reading ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya. Makanya kalau bisa jangan dilengkap-lengkap ya, biar energi kalian bisa titip di kartu saya agar hasilnya resonate ya. Makanya kalau bisa nonton readingan ini jangan dilengkap-lengkap. Oke, cinta Aries Oktober 2020. Oke, cinta Aries Oktober 2020. The Hangman, kebingungan, nggak bisa keluar dari masalah, nggak tahu apa yang harus dilakukan. The Hermit. Oke, proses penenangan diri. Nine of Cups ya. Queen of Pentacles. Nine of Pentacles. Ups, banyak sekali. Pack of Pentacles, di Emperor, Seven of Cups, King of Pentacles, dan satu lagi The Fool. Dan bottom of the decknya ada Pack of Cups, Eight of Cups, Ace of Swords, Five of Pentacles. Oke Aries, Oktober 2020 ini. Kalau aku merasa untuk energi ini lebih besar untuk Aries yang single ya. Jadi di sini aku melihat Aries ini ada kecenderungan bingung. Ya, bingung menentukan seseorang yang kamu sukai atau orang yang akan kamu dealing tentunya. Ya, jadi ada kriteria tersendiri yang kamu suka Aries. Cuma kamu ini kayak yang nggak mau terlalu berpatokan pada kriteria tersebut ya. Saya lihat kamu itu menginginkan cinta yang tulus, menginginkan cinta yang baik, sebenarnya sih itu ya, tapi lebih dari itu kamu juga punya kriteria sendiri walaupun tidak terlalu berpatokan pada kriteria tersebut ya. Cuman kamu berharap bahwa yang akan menjadi nanti pasangan kamu adalah orang yang kualitas moralnya juga baik ya, taat pada agama, itu yang kamu inginkan juga. Cuman di sini kalau saya lihat apakah akan ada orang baru yang akan menanti kepada
datang misalnya. Kalau saya lihat sih ya, oke ya, aku bicarain itu terakhir aja ya. Aku bacain dulu yang di atas. The Hermit. Kamu menginginkan orang yang sosok yang tenang, ibarat itu nggak bawel ya. Kamu lebih menyukai pasangan itu tuh yang kayak orangnya tuh nggak terlalu bawel. Jadi mungkin kamu merasa kalau pasangan bawel itu kayak nggak cocok buat kamu, kayaknya itu jauh banget dari kriteria kamu ya. Jadi kamu lebih berharap sih orang yang nggak terlalu banyak ngomong ya. Mungkin di lain sisi kamu orangnya juga nggak banyak bicara, maybe, atau apapun itu. Jadi kamu lebih berharap sih jadi memilih pasangan itu ya orangnya jangan kebanyakan deh, kalau bisa mah jangan banyak omong gitu. Kan ada loh orang yang ekstrovert, kamu tahu kan bawelnya gimana, meriahnya gimana ya. Jujur saya juga introvert ya. Memang kalau introvert dengan introvert itu nggak enak, cuman kalau saya entah kenapa lebih enak bersama introvert. Kalau terlalu ekstrovert, terlalu bawel, sayanya pusing. Jujur aja kalau saya juga punya kriteria tersendiri ya. Ketika saya dihadapkan dengan lawan jenis yang bawel yang minta ampun, aduh, meskipun dia setampan apapun, sekaya apapun, saya nggak suka. Karena bawel sekali, apapun dibicarakan kepala saya pun pusing. Ya jujur kalau itu bukan kriteria saya ya. Jadi masing-masing orang itu memiliki kriteria tersendiri, dan kamu Aries mungkin kamu seperti saya, nggak suka orang yang terlalu banyak omong atau bawel ya. Di sini kamu lebih seneng kecenderungan pasangan itu ya, yang ngomong boleh tapi jangan terlalu kayak heboh, terlalu banyak ngomong gitu. Kamu nggak suka dengan orang-orang seperti itu ya. Kamu lebih seneng dengan orang yang itu, yang pembawaannya itu tenang, sederhana, biasa aja ya. Kamu lebih suka yang seperti itu ya. Kalau bisa diibaratkan kayak The Hermit dan Nine of Cups kayak gini ya, tenang pembawaannya, pakaian pun terus sederhana, bukan nggak heboh, tahu diri lah, maksudnya tahu saat berbicara, tahu saatnya diem juga. Jadi itu yang kamu harapkan untuk menjadi pasangan kamu. Dan saya lihat kamu cukup materialistis ya. Kamu mencari inceran pasangan juga yang ya, yang banyak uang ya. Itulah semua orang juga suka ya, gak bisa dibohongi. Kamu cari pasangan yang juga banyak uang dan dia juga lebih tua dari kamu. Kamu sih berharapnya seperti itu ya, kisah cinta kamu yang kamu pikirkan atau mungkin yang kamu tulis di sini Nine of Pentacles ya. Kamu berharap apa yang menjadi kriteria kamu ini yang menjadi nyata, menjadi kenyataan ya. Setidaknya jadi orang tuh jangan terlalu bawel-bawel banget lah gitu ya. Dan kamu juga menginginkan sosok pasangan yang memang mapan ya secara ekonomi. Bukan berarti kamu serakah atau akan memanfaatkan orang tersebut, enggak ya, tapi untuk penunjang ekonomi juga ke depannya. Kamu pun enggak akan memanfaatkan dia, kamu pun juga sama, kerja keras, cari uang, maksudnya buat kehidupan ke depannya itu lebih baik lagi ya kamu dengan dia. Terutama yang para feminim di sini sih aku lebih ngerasa ya, ingin mencari pasangan juga yang berkualitas ya. Mungkin yang namanya wanita kan wajar ya, suatu saat kan akan hamil. Kalau hamil juga dia kan gak akan kerja ya, punya anak repot. Jadi mungkin feminim di sini, para wanita di sini berharap mendapat pasangan juga yang setia dan berharap juga mendapatkan pasangan yang mapan ya, mungkin seperti itu ya. Wajar sih kalau menurut aku ya. Teman-teman saya yang juga yang wanita juga seperti demikian ya, mencari pasangan juga yang notabene itu yang mapan ya. Karena ketika mereka sudah menikah, mereka punya anak, teman-teman saya yang wanita juga nggak bisa kerja ya, ngurusin anak repot. Dan akhirnya mau nggak mau kan sang suami yang harus mencari uang ya, makanya dia berharap seperti itu. Mungkin ya feminim di sini berharap suami yang masa depannya itu mapan secara ekonomi agar kedepannya tidak pusing. Bukan berarti Aries di sini, para wanita di sini materialistis. Kalau materialistis itu
Kalau secara nggak baik ya, kalau ini menurut saya baik kok, itu tidak salah. Kalau tidak baik itu yaitu memanfaatkan uang pasangan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menipu dia, dengan cara cuma mau uangnya, boros dan segala macam. Nah, itu namanya memanfaatkan. Jadi bedakannya, tolong bedakan, karena ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Oke? Dan saya lihat di sini ada Pack of Pentacles ya. Kamu pun juga, kamu melihat pasangan kamu juga ingin pasangan yang memiliki masa depan yang cerah, sama juga ya seperti mapan. Cuman masa depannya itu lebih ke arah yang terarah. Kamu tahu kan, terarah. Jadi ada kan orang yang kerja tapi kerjaannya itu nggak jelas. Jadi misalnya contohnya ya, penggambarannya, dia kontraktor. Kalau kontraktor kan diibarat mereka itu kalau ada pembangunan baru dapat uang, kalau nggak ada pembangunan otomatis nggak dapat uang dong. Dan kerjaan kontraktor kan nggak mungkin menetap di satu wilayah, pasti beda-beda wilayah. Misalnya kadang di Cikarang, kadang di Bogor, kadang di Bekasi, kadang di Jakarta, kadang misalnya di Bandung. Jadi beda-beda. Mungkin Aries di sini kamu mengharapkan pasangan juga yang mempunyai masa depannya itu terarah dan tujuannya itu jelas. Ya, masa depannya juga sama jelas. Jadi kalau mungkin untuk cari pasangannya kayak kontraktor ya, maksud aku contohnya yang kayak gitu, kerjaannya masih belum pasti, aku lihat sih kamu nggak mau yang seperti itu. Jadi misalnya kalau bisa dapat pasangan yang jelas aja, misalnya dia pengusaha batik yang sukses, ya udah ketahuan usaha sehari-hari dia kan batik. Nah, misalnya dia kerja sebagai IT di PTA, udah kartap, udah karyawan tetap. Nah, itu kan sudah pasti. Nah, maksudnya yang diinginkan Aries di sini ya seperti itu. Jadi masa depannya terarah dan jelas. Oke, kamu sih mengharap sih orang yang seperti itu. Ya. Memang kamu mengharapkan orang-orang yang demikian, yang lebih tua dari kamu, yang mapan dan sebagainya. Kalau saya lihat yang datang ke kamu dengan kriteria tersebut, saya lihat sih belum ada. Makanya ya, belum ada. Makanya kamu masih berkutat single. Jadi untuk reading ini, Aries ini aku lebih terarah untuk kalian yang single ya. Mungkin kalau yang couple ini nggak ada energinya, sorry ya, karena yang masuk ini single bacaannya. Jadi kalau mungkin kamu berharap mendapatkan pasangan yang seperti kriteria kamu, kalau untuk saat ini, saat bulan ini belum ada orangnya, belum ada yang datang ya. Jadi apa yang kamu harapkan belum muncul ya. Jadi kalau menurut aku kamu harus lebih banyak bersabar ya. Kalau untuk sekarang ini no, nggak ada. Dan yang kulihat justru malah yang datang ke kamu ini orangnya lebih muda dari kamu. Pack of Cups, dia lebih muda, atau bisa dibilang mungkin orangnya ini awet muda ya. Dia bisa lebih muda dari kamu umurnya, atau dua umurnya sama, atau dia lebih tua tapi wajahnya imut, awet muda, kelihatannya kayak masih anak-anak gitu. Jadi mukanya itu masih imut, masih awet muda seperti itu. Dan soal kejelasan karirnya, saya lihat memang karirnya ini belum jelas ya. Jadi kayak dia ini masih berproses, dan aku lihat kamunya malah nggak begitu tertarik sama orang ini ya. Makanya aku lihat kedepannya kamu akan ninggalin dia, karena aku lihat kamunya belum begitu tertarik, belum begitu berapa suka, karena kamu berharap sih dapetin orang yang lebih tua juga dari kamu ya, atau mungkin setidaknya masa depannya terarah, jelas, stabil. Itu yang kamu inginkan, tapi malah yang datang mereka lebih muda dari kamu. Makanya kamu kurang serak sih, kalau aku lihat sih kurang merasa cocok, kurang merasa klik. Apalagi masa depannya itu kayak yang ragu-ragu menurut kamu ya. Coba kita lihat, daripada kamu bingung, coba kita baca ya.
Apakah ada sesuai yang kriteria yang kamu impikan ini? Pasangan kriteria yang kamu impikan ini akan datang ke kamu ke depannya. Oke. Apakah pasangan yang kriteria yang kamu inginkan ini akan datang ke kamu ke depannya? Kita lihat ya, daripada penasaran tuh ya. Oke, kita lihat pasangan kriteria yang kamu impikan ini apakah akan datang ke kamu ke depannya. Oke, ada Eight of Wands ini dan bottom of the decknya The Magician, Three of Swords, Four of Cups, ada The Emperor lagi ya. Oke, Aries, kalau saya lihat apa kedepannya akan ada yang datang kriteria yang kamu impikan. Saya lihat ada yang datang ya. Oke, ini seperti ini dulu. Jadi kayak gini loh Aries, ada yang datang ke kamu ya, yang memberikan cintanya ke kamu. Cuman orang ini nggak baik untuk kamu ya. Jadi orang ini banyak bohongnya kalau menurut aku, dan kamu ujung-ujungnya akan disakiti dan akan ditinggalkan oleh dia ya. Jadi orangnya bermulut manis, itu pertama. Kamu akan melewati itu dulu ya. Jadi nanti setelah kamu melewati dia, setelah berhubungan dengan orang ini, nanti akan ada yang datang lagi, The Emperor dan Four of Cups ya. Dan yang terakhir yang datang ke kamu adalah yang menjadi jodohnya kamu, The Emperor. Awal kartu aku The Emperor juga, di sini The Emperor juga ya. Jadi pertama kali kamu akan mengalami sakit hati, kesedihan, ditinggalkan, dikhianati oleh orang tersebut yang sesuai impian kamu ya. Memang ada yang datang, tapi kamu harus melewati proses itu. Setelahnya kamu akan menemukan orang yang lain ya, tapi dia itu sayang sama kamu ya untuk orang selanjutnya. Dan untuk kriterianya dia orangnya pendiam sesuai yang kamu inginkan, tapi pendiamnya lebih ke arah orangnya ini kaku ya, nggak banyak bicara, dan ekspresinya itu nggak ekspresif ya. Jadi orangnya sulit untuk, mungkin bisa dibilang orangnya sulit untuk berekspresi ya. Jadi ekspresinya ya datar aja ya. Kamu akan mendapatkan seperti itu yang menjadi jodohnya kamu. Itu kalau yang aku lihat ya. Yang penting dia orangnya baik, yang penting dia itu sayang sama kamu, dan itu sudah lebih dari cukup ya. Oke, itu aja Aries. Kita lihat pesan angel untuk kamu Aries. Oke, pesan angel untuk Aries Oktober 2020 ini cintanya. Angel untuk Aries. Oke. Son, your son is watch over and protect as he explore his world. Jadi nanti orang yang akan datang ke kamu mungkin yang akan menjadi jodohnya kamu tentunya, dan itu kan butuh waktu ya, nggak akan langsung. Dia orangnya baik ya, dan dia juga akan menjaga kamu. Orangnya seperti itu, dan orangnya protektif loh, dan orangnya cukup posesif ya. Jadi kalau menurut aku sih nggak apa-apa sih, asal posesifnya tidak keterlaluan ya. Mungkin posesifnya lebih ke arah dia ingin menjaga kamu ya. Kalau menurut aku sih, kalau untuk hal itu posesifnya nggak jadi masalah ya. Mungkin supaya kamunya nggak macem-macem, nggak nakal dan sebagainya. Oke, itu aja untuk kamu Aries. Semoga resonate ya. Dan kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati.
karena kan tidak semua orang akan resonate dengan energi pembacaan yang aku baca ya. Bisa aja ini resonate untuk teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.